Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat yang beriman, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, mudah rezeki dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan belajar bersama cara membagi harta warisan yang tentu dengan cara yang sederhana dan mudah. Oh ya, agar channel YouTube ini selalu eksis menghadirkan nilai-nilai kebaikan, jangan lupa sahabat-sahabat untuk like, share, dan subscribe. Baik, tidak berpanjang lebar, mari kita menuju soal demi soal. Soal yang pertama, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan ayah. Hartanya si mayit sebanyak 200 juta. Berapa bagian hartanya suami dan berapa bagian hartanya sang ayah? Baik, saya akan tulis di kolom ahli waris. Ahli warisnya si wanita ini adalah suami, yang kedua ayah. Pada kolom bagian harta, berapa suami itu? Suami itu setengah. Dari mana setengah? Mari kita lihat pada tabel, pada diagram maksud saya. Suami itu ada kemungkinan bagiannya kalau tidak seperempat, setengah. Sahabat-sahabat saya hanya mengingatkan saja bahwa seperempat itu lebih sedikit daripada setengah. Ya. Artinya seorang suami itu dapat setengah, berarti kan dapat banyak. Itu bila mana dia sendirian. Tapi kalau seperempat itu mesti ada ahli waris yang lain, seperti misalnya anak atau cucu, begitu ya misalnya. Nah, dalam soal ini jelas sekali bahwa si mayit, si wanita yang meninggal ini itu tidak memiliki putra, tidak memiliki anak, yang menyebabkan suaminya mendapat bagian hartanya setengah. Kemudian posisi ayah atau bagiannya ayah berapa? Di situ ada 3 pilihan bagian. Ada 1/6, ada 1/6 plus A itu asobah, sisa. Dan ada asobah murni, asobah saja. Coba kira-kira pilihannya yang mana? 1/6 ataukah 1/6 plus sisa? Ataukah sisa saja? Caranya menggunakan diagram ini sangat mudah sekali. Anda tinggal lihat di bawahnya itu ya, tulisan-tulisan angka-angka yang di bawah itu, yang merah itu. Karena karena si istri yang meninggal ini tidak punya anak, berarti minus 1 dan minus 2. Minus 1 itu berarti 1 itu anak laki-laki ini, dan 2 ini adalah anak perempuan. Berarti kalau begitu ayah mendapatkan asobah. Mudah sekali kan? Mendapat asobah. Saya akan tulis di sini ayah mendapatkan asobah ya, asobah, bukan setengah, asobah. Nah, sekarang kita menuju ke AM. AM itu asal masalah. Asal masalah. Dari mana asal masalah itu diperoleh? Pertama ya teman-teman, perhatikan dulu di bagian harta itu mana yang angka. Ya, mana yang angka. Di antara suami dan ayah yang menunjukkan angka mana? Iya, betul sekali, suami. Jadi angka itu hanya pada bagian hartanya suami itu, setengah. Setengah itu kan angka. A itu kan bukan angka. Gitu. Ayah itu belum jelas.
dapat berapa, tapi sisa asobah. Nah, sudah jelas ya bahwa untuk menetapkan asal masalah atau AM itu, saya singkat AM, itu dilihat dari angka. Nah, yang kemudian difokuskan pada penyebut angka tersebut, angka pecahan tersebut. Nah, dalam hal ini penyebutnya 2. Artinya tidak ada angka lain kecuali angka 2 itu. Maka asal masalahnya saya tulis di atas, yaitu 2. Nah, sekarang diisi di bagian kolom bawah itu berapa? Nah, setengah dikali 2. Maka jawabannya 1. Kemudian asal masalahnya ayah berapa? Kolom di situ ya. Pada kolom itu, ya tinggal 2 dikurangi 1. Maka sisanya adalah 1 untuk ayah. Sekarang kita masuk dalam kolom hitung. 1 ini diletakkan di atas. Kemudian 2 ini, 2 asal masalahnya taruh di bawah. Dikali harta yang dimiliki si mayit, yaitu 200 juta. Setengah dari 200 juta adalah 100 juta rupiah. Demikian halnya dengan ayah. 1 ditaruh di atas, 2 ditaruh di bawah. Dikali 200 juta. Sehingga ayah akan mendapatkan harta warisan sebesar 100 juta rupiah. Sangat mudah bukan? Sekarang kita menuju soal nomor 2. Soal yang kedua, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami. Langsung saya tulis di ahli waris. Yang pertama suami, ahli warisnya, ibu dan kakek. Harta yang ditinggalkan si wanita itu adalah 150 juta rupiah. Baik, kita lihat sekarang bagian harta masing-masing. Yang sudah pasti ya suami. Ya, ini pasti, nanti ibu juga pasti, kita lihat diagramnya. Karena si mayit itu tidak memiliki putra, tidak memiliki anak, maka ahli warisnya, yaitu suami, itu mendapatkan setengah. Ya, setengah. Setengah itu kalau nggak punya anak. Di sini kan tertulis ya, setengah jika min 1, min 2, min 19, min 20. Kita tulis di sini, masukkan di bagian hartanya setengah. Kemudian ibu, kita lihat ibu dapat berapa. Nah, ibu dalam diagram ini punya peluang mendapatkan 3 bagian. Tentu semuanya syarat dan ketentuan berlaku. Tapi dalam kasus contoh yang ini, kira-kira yang mana? Apakah yang 1/6, ataukah yang 1/3, ataukah yang 1/3 dari sisa? Tinggal kita lihat saja. Ya, ini langsung kelihatan sekali itu. Kalau yang 1/3 ya, 1/3, karena di bawahnya itu mempersyaratkan tanpa nomor 1 dan tanpa nomor 2. Min 1 itu adalah anak laki-laki, min 2 itu anak perempuan. Ya, jadi fix, langsung jelas kita tulis di sini. Bagian hartanya ibu berarti 1/3. Sekarang kakek. Kita lihat di diagram kakek, ayahnya ayah. Kakek juga memiliki 3 kemungkinan untuk mendapatkan jatahnya. 1/6 atau 1/6 plus asobah. Asobah itu sisa ya, atau asobah murni, jadi sisa. Kira-kira yang mana? Ya, benar sekali. Jadi mendapatkan sisa utuh asobah. Jadi tidak, maksudnya yang saya katakan utuh itu maksudnya
pilihan yang ketiga, yaitu asobah saja. Ya, tidak dengan seperenamnya. Jadi hanya asobah. Kenapa demikian? Karena dilihat di bagian bawah itu ada -1, -2. Baik, berarti saya tuliskan di bagian harta yang akan didapati kakek adalah asobah. Kita fokus asal masalahnya sekarang. Ada angka yang sudah fix terlihat di monitor itu, ada setengah dan sepertiga. Fokuskan ke penyebutnya. Ada 2 dan 3. Kira-kira yang antara 2 dan 3 ini penyebutnya berapa? Kalau dulu waktu saya SD itu dijelaskan begini, menjelaskannya guru saya begini. Ini angka 3, ini angka 2, dicari angka yang sama untuk menjadi penyebut. Begitu. Begini dulu caranya. Ini kali 2 dikali 2, 2 dikali 1, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 1, 3 dikali 2, 6. Nah, sudah ketemu. Ya. 2 punya angka 6, 3 juga punya angka 6. Ini yang disebut dengan asal masalah. Asal masalah. Sehingga kemana ke sini? Sehingga asal masalahnya adalah 6. Saya tulis di atasnya ya, ini 6. Nah, sekarang setengah dikali 6. Setengah dikali 6. Setengah dikali 6. Jret 3, 6 dibagi 2, 3. Ya. Saya masukkan di bawah ini 3. Nah, sekarang sepertiga dari 6 berapa? Ya, kita hitung-hitung. Sepertiga dikali 6. Jret 2. Kita masukkan di bawah 2. 3 ditambah 2 adalah 5. Padahal di sini 6. Berarti untuk mengisi kakek menjadi 6 dikurangi 5, yaitu 1. Jadi kalau ditambahkan 3 ditambah 2 ditambah 1 harus sama dengan 6. Oke. Sekarang kita mulai hitung. 3 yang ini ditaruh di atas, 3 per 6 masuk bawah. Dikali 150 juta. 2 ini taruh di atas, bawahnya asal masalah ini 6 dikali 150 juta. 1 ditaruh di atas per 6 nih ya asal masalahnya, dikali 150 juta. Baik, sekarang kita tinggal hitung. 3 dikali 150 dibagi 6. 3 dikali 150 dibagi 6. Kita gunakan kalkulator ya. 3 dikali 150 juta dibagi 6. Ketemunya 75 juta. Ya, 75 juta. Rp 75 juta. Kemudian yang ibu, 2 dikali 150 dibagi 6. Ini saya tinggal ganti 2. 2 dikali, nah gini, 2 dikali 150 juta dibagi 6. Ya, jawabannya 50 juta. 50 juta.
Tuh 23, tuh 23. Kemudian 1 dikali 150 bagi 6. Ini tinggal saya ganti 1 kali 150 juta dibagi 6, 25 juta. 25 tuh 23 tuh 23. Bila mana ini dijumlah, harus ketemunya 150 juta. Baik, selamat mencoba untuk soal yang kedua. Kita masuk di soal yang ketiga. Sekali lagi, contoh 1, 2, dan nanti sampai terakhir 1, 2, 3, dan keempat nanti adalah contoh di mana yang meninggal adalah istri muslimah atau perempuan. Ya. Di soal yang ketiga, seorang muslimah wafat dan meninggalkan suami. Ahli warisnya adalah suami dan anak laki-laki. Anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan si mayit 480 juta rupiah. Berapakah bagi harta masing-masing ahli waris? Kita lihat pada diagram. Nah, sekarang kasus contoh ini, istri punya anak laki-laki. Karena istri yang meninggal ini punya anak laki-laki, maka sang suami mendapatkan 1/4 atau setengah? Ya, betul sekali, mendapatkan 1/4. Ya, 1/4 kan berarti sedikit ya. 1/4 dengan setengah kan lebih sedikit 1/4. Karena si mayit itu punya anak. Kita cantumkan di sini. Nah, kalau dilihat di diagram ini ya, 1/4 itu bila mana plus 1 plus 2. Jadi punya anak, baik itu anak laki maupun anak perempuan. Dapatnya 1/4. Kita masukkan bagian hartanya suami adalah 1/4. Anak laki-laki sekarang. Berapakah anak laki-laki? Kita lihat di sini. Anak laki-laki selalu mendapatkan asobah. Ya, anak laki-laki selalu mendapatkan asobah, sisa. Jadi kita masukkan di sini asobah. Sekarang kita cari dulu AM-nya, asal masalahnya. Angka yang tertera yang jelas adalah hanya 1/4. Penyebutnya 4. Berarti asal masalahnya berapa? Ya, 4. Tidak ada yang lain yang harus disamakan penyebutnya kan nggak ada. Yang harus disamakan penyebutnya kan nggak ada. Hanya cuma angka 1/4 itu aja dalam kolom ini. Karena hanya 1/4, maka ambil aja. Ya, penyebut itu. Penyebutnya cuma tunggal tuh, hanya 4. Ya, berarti asal masalahnya adalah 4. 1/4 dari 4. 1/4 kali 4. 1/4 dikali 4. Cret 1. Berarti ditaruh di sini 1. 4 dikurangi 1 untuk mengisi mengisi bagiannya anak laki-laki ini berapa? 4 dikurangi 1 berarti di sini 3. Pokoknya harus jumlahnya 4. Selesai, kemudian kita hitung 1 masukkan di bagian atas, ini masuk di bagian bawah, dikali 480 juta. 3, ini 3, dibagi 4, asal masalahnya, dikali 480 juta.
Oke, kita hitung. 48 dibagi 4. 12 ya. 12, 120. Ya, 120 dikali 1 berarti 120 juta. 120 juta. Kemudian yang anak laki-laki. Jrek, 48 dibagi 4 ketemunya 12. 120 dikali 3. Berarti berapa? 36. 360 juta kelebihan 0. 360 juta rupiah. Ini kalau ditambahkan 0,000,000,006 ditambah 28 ya, 1 ditambah 3, 4 ya. Sangat mudah sekali. Silakan Bapak Ibu jamaah semuanya untuk diulang-ulang lagi di murojaah, dipraktekkan nanti supaya betul-betul bisa. Nah, baik, kita menuju nanti di soal keempat. Di soal yang keempat, seorang muslimah wafat dan meninggalkan suami. Saya tulis langsung sebagai ahli warisnya adalah suami, cucu perempuan, dari anak laki, dan kakek. Harta si mayit adalah 220 juta rupiah. Baik, kita akan jawab pertanyaan ini. Berapa bagian harta suami? Kita lihat pada diagram. Suami akan mendapatkan setengah atau seperempat. Kita lihat di bagian bawah itu ya, yang tulisan merah itu. Seperempat bila mana ada nomor 1, anak laki-laki, nomor 2, anak perempuan, nomor 19, yaitu cucu laki-laki, dan 20 cucu perempuan. Berarti kalau begitu jawabannya jelas, suami mendapatkan seperempat, karena dalam kasus ini si mayit itu punya cucu. Kita tulis di sini seperempat. Kemudian cucu perempuan, berapa cucu perempuan? Kita lihat di sini cucu perempuan ada kemungkinan 4 pilihan. Ya, 4 pilihan. Cuma yang mana? Maka diperhatikan pada diagram itu. Cucunya cuma seorang. Ada 4 kemungkinan itu, bisa setengah, 2/3, 1/6 atau asobah. Tinggal dilihat kasusnya. Setengah itu kalau dia sendirian tanpa nomor 2, ya, tanpa nomor 2. Nomor 2 itu berarti anak perempuan. Dan tanpa nomor 1, anak laki-laki. Kalau 2/3 nanti di situ juga ada syarat-syaratnya begitu ya. Berarti kalau demikian jawabannya adalah cucu perempuan mendapatkan bagian hartanya setengah. Ya, setengah. Karena tidak ada nomor 1. Nih, tidak ada anak laki-laki. Nomor 1. Kita tulis di sini setengah. Sekarang tinggal kakek. Kakek dapat bagian berapa? Kita lihat. Kakek. Yes. Ada 3 pilihan, 1/6 atau 1/6 plus asobah atau asobah saja. Kita lihat
dalam kasus ini ada suami, ada cucu perempuan. Cucu itu berarti nomor berapa tadi? Plus 20 ya. Cucu perempuan itu plus 20. Ini plus 20 min 1 ya, tanpa anak laki-laki. Oke, berarti jawabannya adalah 1/6 plus asobah. 1/6 plus asobah. Yang tengah itu ya. Ini 1/6 plus sisa. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya untuk menetapkan asal masalahnya. Ada angka 1/4, 1/2, dan 1/6. 1/4, setengah, dan 1/6. Ini kalau disamakan penyebutnya berapa ini? Ya. Kalau kita susun begini ya. Ya, cara SD. Dikali 1, 4, 2, 6. Dikali 2 ada 8, 4, dan 12. Dikali 3 ada 12. 2 kali 3 ada 6. Dikali 4 yang 2 ada 8. Dikali 5, 2 kali 5 ada 10. Dikali 6, 2 kali 6, 12. 4 punya 12, 2 punya 12, 6 punya 12. Berarti asal masalahnya adalah 12. Ya. Kita isi ditaruh di atas 12. Sekarang 1/4 ini dikali 12. Ketemunya berapa? Ya, betul, 3. Setengah dikali 12 ketemunya berapa? 6. Betul. Ya. Oke, sampai sini. 1/6 ini 1/6 ini dikali 12. Ketemunya berapa? 2. 1/6 dikali 12 ketemunya 2. Sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 6 ditambah 2. 3 ditambah 6, 9. 9, 10, 11. Oh, masih 11. Ingat, ini ada asobah sisa. 11 berarti masih 11, berarti 12 dikurangi 11. 12 itu tadi apa? Asal masalahnya. Dikurangi 11, masih ada sisa 1. Ini berarti asobahnya itu. Tambah 1. Ya, begini. Oke, kita masuk ke kolom hitung. 3 dibagi asal masalah dikali 220 juta. 6 dibagi asal masalah dikali 220 juta. Yang kakek 2 ditambah 1, 3 dibagi asal masalah dikali 220 juta. Kita mulai hitung dengan kalkulator. 3 dikali 220 juta dibagi 12. 3 dikali 220 itu 23, itu 23. 220 juta dibagi 12. Ketemunya 55 juta rupiah. 55 juta rupiah. 55 juta rupiah.
6 dikali 220 dibagi 12. Ini 3-nya tinggal saya rubah menjadi 6 dikali. Ketemunya 110 juta. 110 juta. 110 juta. 3 dikali 220 dibagi 12. 3 dikali 220 dibagi 12. 55 juta. 55 juta. Jika dijumlahkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 tambah 0 tambah 5, 0, 1, 1 tambah 5, 6, 7, ya, 7 tambah 5, 12, 1 di sini 2. Oke, pas. Jadi suami mendapat 55 juta, cucu perempuan mendapatkan 110 juta, dan kakek mendapatkan bagian hartanya 55 juta. Sangat mudah sekali. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya bisa mempraktekannya, diulang-ulang terus, dicoba-coba terus, ya, insya Allah nanti mudah dengan menggunakan diagram ini. Cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.